Oke, selamat malam, selamat datang di praktikum acara 3, yaitu digitasi dasar. Nah, jadi di acara 3 ini kalian akan membuat peta administrasi untuk rumah kalian masing-masing. Nah, sekarang langsung aja kita ke Google Earth-nya. Nah, karena kita mendigitasi peta rumah masing-masing, kita langsung aja ke rumah kalian masing-masing. Ini tak pakai contoh, pakai rumah orang tuaku. Nah, oke. Nah, sebelumnya kita harus menandai dulu di mana rumah kita berada, rumah kalian berada. Nah, terus kalian zoom, terus pakai pin, tambahkan tanda letak, kasih nama lokasi rumah. Terus ini kalian geser ke rumah kalian, terus di oke. Nah, sekarang kita buat batas delineasinya. Nah, untuk delineasinya kita pakai ketinggian 3 km di atas 3 km, bukan di atas, bukan. Kita pakai zoom perbesaran 3 km. Jadi ini ketinggian matanya sekitar 3 km. Boleh lebih, boleh dikit, boleh kurang dikit. 3,1 atau 2,9. Yang penting jangan jauh-jauh. Nah, kalau udah gini, sekarang kita kasih batas untuk delineasinya. Kita pakai ini poligon. Kasih nama aja batas delineasi. Nah, terus stylenya, garisnya ini kasih aja warna merah biar kontras. Terus untuk areanya ini keburamannya kita bikin 0. Terus ini kita geser, sekarang kita kasih di pojok-pojoknya. Nah, kalau udah, terus kita oke. Nah, sebelum lanjut ini kita simpan dulu. Ini kalian unchecklist untuk batas delineasinya. Terus kalian simpan foto, simpan gambar. Nah, pilih resolusinya ini aja 1080 atau HD. Nah, terus untuk opsi petanya ini kalian unchecklist semua. Terus kalian simpan gambar di folder kalian. Jadiin satu sama file-file untuk acara 3 nanti. Kalau udah ini kalian close. Ini kalian checklist lagi. Nah, sekarang kita mulai delineasinya. Nah, untuk area poligon itu meliputi pemukiman, sawah, tegalan, kebun. Untuk lapangan itu kasih aja padang rumput. Padang rumput. Jadi nanti ada pemukiman, kemudian ada sawah. Nah, ini untuk sawahnya kalau kalian tahu bisa dibedakan jadi sawah irigasi atau sawah tak ada hujan. Tapi kalau kalian nggak tahu jadi sawah aja nggak apa-apa. Terus ada tegalan atau ladang, kemudian ada kebun. Nah, kebun ini maksudnya itu kebun bukan kebun belakang rumah ya, bukan ya, tapi perkebunan. Kemudian ada padang rumput. Nah, padang rumput ini bisa dibuat untuk lapangan. Misalkan di rumahku ini dekat lapangan, jadi ini kita masukin ke padang rumput. Kemudian ada semak belukar. Nah, semak belukar ini semak belukar ya, kalian yang tahu lah rumah kalian itu gimana lokasinya di sekitarnya. Terus ada lahan kosong. Nah, lahan kosong itu lahan yang yang nggak ada tumbuhannya, juga nggak dipakai apa-apa, jadi benar-benar tanah lahan kosong. Jadi kalian harus bedain ya, mana lahan kosong, mana sawah yang bero atau sedang tidak dikerjakan. Ini kan sawah, ini kan bukan sawah, ini tegalan dekat rumahku, cuma lagi nggak kepakai. Jadi ini masih tegalan, bukan masuk ke lahan kosong. Nah, kalau untuk penggunaan lahannya kita pakai poligon sama line. Nah, untuk poligon tadi ini untuk yang aku sebutin tadi, dari yang pemukiman sampai lahan kosong. Nah, untuk delineasinya tinggal kalian klik ini, terus
muncul Windowsnya, kalian kasih nama aja pemukiman, misal pemukiman. Kemudian untuk garisnya ini kalian buat keburamannya 0 aja nggak apa-apa. Terus untuk area keburamannya 50, pakai warna merah atau warna kalian terserah, yang penting kontras. Terus kita mulai delineasi, misal mana, misal ini ya, berarti kita klik lanjut sini, terus geser. Nah, usahakan sedetail mungkin. Nah, untung kalau bentuknya tuh simetris, jadi enak. Nah, kalau misalkan bentuknya nggak simetris kayak gini, ini tinggal kalian klik aja kalau pakai mouse, terus kalian seret atau kalian drag, nanti langsung bentuk sesuai dengan area yang didelineasi. Nah, terus kalau udah tinggal di OK. Itu untuk pemukiman. Untuk yang tegalan dan penggunaan lain juga sama. Nah, terus kalau untuk jalan dan sungai kita pakainya line. Nah, kalian kan pasti sudah belajar kan di penginderaan jauh gimana cara bedain jalan sama sungai. Nah, ini jalan bisa kita lihat dari warnanya atau bentuknya. Warna jalan itu relatif terang abu-abu atau benar abu-abu, terus ada semacam garis-garis putih ini kalau citranya jelas. Nah, kalau untuk sungai biasanya warnanya seperti ini, badan air itu warnanya relatif gelap untuk yang ada di daratan. Ini untuk jalannya, jalan. Nah, warnanya kita ganti merah. Nah, terus kalian delineasi. Nah, misal udah. Nah, kalau udah, layer hasil delineasi kalian ini kalian save, simpan tempat sebagai atau save as place. Kemudian formatnya itu pakai KML. Terus sesuaiin namanya. Nah, jadi untuk setiap layer itu cuma bisa satu delineasi. Jadi misal gini, aku kan delineasi pemukiman ini aja ya. Dan di sini kan terpisah oleh apa istilahnya ini kan terpisah sama kebun. Bukan kebun sih, pekarangan. Nah, pekarangan ini masuknya kebun, bukan perkebunan tapi kebun aja. Jadi ada perkebunan, ada kebun. Nah, ini kalau kita mau delineasi lagi, kita bikin poligon baru. Jadi bukan kita lanjutin poligon yang lama. Jadi nanti kalian bikin poligon baru dan seterusnya. Nah, kalau ini udah selesai semua, baru nanti kita masukin di argisnya. Jadi ingat, kalau untuk jalan kita pakai line, kemudian untuk area poligon yang pemukiman dan seterusnya itu kita pakai poligon. Nah, kalau misal kalian rumahnya dekat dengan balai desa, misal rumahku kan dekat sama balai desa, ini ada balai desa, terus ini ada masjid, kita tandainya pakai pin. Misal di sini ini masjid, tinggal kasih pin, terus kasih nama masjid. Istilahnya ya, yang penting semua objek vital yang sekiranya di dalam batas delineasi kalian kasih tanda. Ya, seperti masjid, balai desa, atau kantor pos, atau kantor polisi, atau puskesmas. Nah, terus nanti kalian OK. Nah, jadi nanti kan ada banyak hasil delineasi. Nah, itu kalian simpan masing-masing, disimpan tempat sebagai. Nah, OK. Tadi kan kalian udah delineasi semua penggunaan lahan, mulai dari pemukiman, sawah, sungai, jalan, dan seterusnya. Nah, sekarang saatnya kita melakukan layouting atau membuat layout di ArcGIS. Nah, sebelum kita ke ArcGIS, tadi kan kalian udah delineasi dan pastinya ada banyak
SHP, ada banyak KML. Nah, biar ringkas, KML tadi kita kita merge atau kita join pakai aplikasi namanya DNR GPS. Kalau kalian belum punya, kalian bisa download di link yang udah pernah aku share di awal sekali. Nah, jadi fungsinya DNR GPS ini untuk menggabungkan file-file KML yang menggabungkan file-file KML kemudian dikonversi ke shapefile atau SHP. Karena ArcGIS hanya bisa membaca file berformat SHP. Nah, untuk konversinya kita klik file, kemudian load from, ini untuk inputnya, kalian pilih file. Kalian pilih, ya bener file. File. Nah, untuk formatnya ini kalian pilih Google Keyhole Markup. Jadi KML itu singkatnya nih, Keyhole Markup Language. Terus kalian input data tadi, data SHP data KML kalian. Nah, jadi kita nginputnya satu-satu. Jadi misal kita pemukiman dulu. Kalau pemukiman dulu, jadi jangan digabung antara pemukiman dengan pengguna lainnya, misalkan sawah. Kalau kalian gabung nanti jadi satu layer doang di ArcGIS-nya. Ya, sebetulnya juga boleh sih, cuma nanti kalian ribet karena itu nanti ada di praktikum GIS di semester 5, semester depan. Jadi kita belajar yang basicnya dulu aja. Jadi ini kita inputin dulu pemukiman. Ini oke aja. Nah, nanti kan akan muncul, nah ini oke. Nah, warning oke tadi nanti akan muncul sebanyak jumlah file KML kalian. Misalkan pemukimanku tadi kan 2, jadi munculnya 2 kali. Kalau kalian bikinnya KML ada katakanlah 10, 30, nanti munculnya 30 kali juga. Jadi tinggal kalian oke aja. Nah, kalau udah semua ini tinggal kita save as. Kita klik file, kemudian save to, kemudian file. Nah, ini kalian ganti simpannya, formatnya kalian ganti menjadi Esri Shape 3D. Terus kalian kasih nama pemukiman. Terus kalian simpan. Nah, jadi ini untuk yang poligon kalian simpannya poligon. Untuk yang lain kalian simpannya line, untuk poin kalian simpannya poin. Nah, poin-poin ini untuk penanda tempat lokasi rumah kalian atau tempat-tempat penting seperti puskesmas, balai desa yang udah tak sebutin tadi. Nah, untuk line ini kita gunakan untuk untuk jalan, sungai dan sebagainya. Nah, untuk poligon ini untuk penggunaan yang sifatnya area seperti pemukiman, sawah dan seterusnya. Ini kalian oke. Nah, otomatis akan tersimpan dalam format SHP. Jadi yang pertama kalian konversi semua dulu file KML-nya ke format SHP pakai DNR GPS. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita lanjut ke ArcGIS-nya. Kalian buka ArcGIS-nya, kemudian bikin new dokumen, blank map, kemudian kalian simpan. Nah, kasih nama peta administrasi. Nah, semua file untuk acar 3 ini kalian simpan jadiin satu. Dari file delineasi KML tadi, terus SHP ini sampai jadi layoutin nanti. Nah, sekarang kita bikin layoutnya, kita klik ini, add data. Yang kita butuhin cuma penggunaan lahannya aja. Kita simpan di sana. Nah, ini penting dia. Acara 3. Ini acara 3. Nah, untuk nambahin datanya kita klik ini, add data.
ke Stella. Nah, kalau misalkan waktu kalian di sini folder tempat penyimpanan SHP kalian nggak ada, kalian klik ini connect to folder. Ini untuk menambahkan folder yang tempat penyimpanan kalian tadi. Ini kan soalnya kan terpisah. Ini kan di file Stella soalnya. Jadi terpisah sama file IUT. Nah, sekarang kita koneksikan. Mungkin dokumen kuliah praktikum IUT acara 3. Oke. Nah, otomatis akan tersambung atau terhubung ke folder tempat kalian nyimpan SHP tadi. Nah, sekarang kita input. Ini klik add. Nah, agak lama. Nah, otomatis muncul. Nah, jadi itu nanti kalian input satu persatu semuanya. Yang kalian input itu hasil dari DNRGPS, hasil file KML yang sudah dikonversi ke SHP atau shape file. Nah, tadi kan SHP-nya tadi kan udah kalian masukin semua. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian editing dari layoutnya. Nah, di layoutku itu ada 7, ada sekitar 7, yaitu sawah, pemukiman, perkebunan, sungai, jalan, sekolah, dan kantor pemerintahan. Nah, tiap layer ini kita bedakan simbolnya. Nah, untuk mengganti simbolnya ini kalian double klik di bagian ininya, terus kalian pilih simbol yang sesuai, misalkan ini. Nah, terus besarnya kita atur. Nah, semua juga sama. Nah, sekolah, ya terserah kalian, bebas mau pakai simbol yang seperti apa. Aku bingung gimana. Nah, bisa pakai bintang. Ini mungkin. Nah, ini bisa kalian ganti warna, terserah kalian mau dikombinasikan seperti apa. Ini simpel. Kemudian jalannya kita pakai warna merah atau pakai ini aja, highway ramp. Ini kalian ukur ke 1 aja biar nggak terlalu besar. Nah, untuk sungainya pakai warna biru atau river ini. Oke, terus untuk sawah ini bebas, terserah kalian, yang penting itu beda dengan penggunaan lain, dengan penggunaan pemukiman dan perkebunan. Nah, untuk sawah itu biasanya itu pakai warna hijau untuk simbologinya. Oke. Kemudian pemukiman biasanya itu pakai warna merah atau yang kemerah-merahan. Kemudian perkebunan kita bisa pakai hijau aja. Nah, oke. Sekolah tenggelam. Usahakan pakai warna-warna yang kontras ya, jadi ini bisa dibaca di peta. Nah, ini kan warnanya kurang kontras, jadi kita ganti warna yang kontras. Apa ya warna yang kontras? Atau kalau enggak ya pakai warna hitam aja biar kelihatan.
Nah, kemudian setelah kita tandai semuanya, kita kita atur untuk pewarnaannya. Sekarang kita masuk ke layouting. Nah, untuk layouting kita klik ini, layout view, ada di pojok kiri bawah dari lembar kerja, atau kalau enggak lewat sini, view, kemudian layout view. Nah, ini kan bentuknya kan apa namanya, portrait. Kita bikin landscape. Nah, untuk mengganti layoutnya kita ini klik change layout. Kalau ini enggak ada, kalian klik dulu di customize, terus toolbar, terus pilih layout. Jadi yang penting tuh ada layout sama editor, ini kalian aktifin, sama draw juga. Nah, ini klik, kemudian kita pilih, misalkan kita pakai yang landscape A3, finish. Nah, sekarang ini kita atur dulu, ini kita kecilin kira-kira ini. Oke. Nah, untuk skalanya kita pakai skala, karena tadi ketinggiannya sekitar berapa tadi, 3 km, maka kita pakai skala 7500. Nah, kita pakai skala 7500. Nah, kemudian sekarang kita ke bagian kedua, yaitu kita menambahkan grid atau sistem titik koordinatnya. Nah, untuk menambahkan grid kita klik kanan di kotaknya, kemudian properties, kemudian pilih new grid. Kita pilih ini, graticule, kemudian next. Nah, untuk ininya kita atur kecil aja, karena ketinggiannya cuma 3 km, kita pakai 5 detik. Kemudian next, kemudian finish, kemudian kita apply dulu. Oh, kalau kira-kira terlalu rapat, berarti kita ganti ke 10 detik. Caranya kita klik properties, ini klik kalian dulu. Kemudian kita ke interval, ini kita ganti 10. Kemudian kita ke label, ini kalian klik left dan right. Ini fungsinya untuk ini, mengatur tulisan koordinatnya, format tulisan koordinatnya. Kemudian kita ganti platformnya, misal kita ganti 10, kita pakai offset. Kemudian offsetnya kita ganti ke 4, akses aman, oke, apply, oke, apply. Nah, jadi sedikit rapi. Nah, terus setelah itu kita tambahkan bagian atau border luarnya. Nah, untuk menambahkan border luarnya kita pakai toolbar drawing. Kita klik ini, rectangle. Bener. Terus kita gambar buat bordernya. Set. Oke, kalau udah, nah muncul, kemudian kita double klik, kemudian fill colornya no color, untuk outline-nya kita pakai hitam. Ketebalannya sesuai selera kalian, ya sesuai apa kemampuan kalian, ya sesuai keinginan kalian. Nah, sekarang kita bikin layout untuk data informasinya. Kita pakai rectangle lagi, kemudian kalian gambar di sini. Nah, kemudian kalau misalkan gambarnya nggak rata, tinggal kalian klik aja yang mau diratain, kemudian kita klik source atau sumber yang rata, kemudian kita klik kanan, kemudian align, kemudian pilih ini vertical center atau sesuai bagaimana posisi yang benar.
Nah, otomatis akan rata. Nah, sekarang kita ke covernya dulu. Di sini kita pakai logo UNS. Untuk menambahkannya klik insert, kemudian picture, kemudian kalian tambahkan logo UNS. Nah, logonya itu formatnya harus JPEG atau JPEG, jangan yang PNG. Karena kalau PNG nanti jadinya hitam. Nah, kemudian kita atur berapa besarnya. Misalkan 50. Masih kebesaran, kita zoom lagi. Ini. Dan lagi center. Loading. Line. Line center. Nah, kemudian copy-nya ini kita pakai teks untuk menambahkan teks. Copy-nya pakai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kalau kita edit lagi, kita double klik aja. Kemudian kita tambahkan di bagian bawahnya. Bentar. Kita tambahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ini program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian, Universitas 11 Maret. Ini kalian pilih rata tengah, kemudian apply, oke. Nah, kalau ingin ngatur fontnya bisa lewat sini aja. Nah, untuk meratakannya kita pakai lagi align, kemudian center. Nah, kemudian sekarang kita tambahkan kompas. Nah, kompas menuju arahnya. Klik insert, kemudian pilih north row. Kemudian kalian pilih sesuai dengan selera kalian. Misal kita pakai ini aja biar simple. Kita perbesar dikit, terus taruh di sini. Oke. Nah, kemudian kita menambahkan data yang lainnya, sama pakai ini lagi. Kemudian peta administrasi. Peta administrasi desa kalian apa? Desa kecamatan, perumahan, kemudian skalanya berapa tadi? 1/7.500. Kalau misalkan lupa jangan bingung, di sini ada skalanya. Kemudian klik rata tengah, kemudian oke. Nah, kita atur lagi fontnya. Nah, kemudian untuk meratakannya kita klik lagi di sini, ke kanan, align, center. Nah, kemudian kalian tambahkan data diri juga di bawah. Misalkan nama saya Sumarjito. Lagi, kemudian NIM 0211701, kemudian ilmu tanah. Kemudian kita pilih rata tengah, apply, oke. Fontnya bisa kalian ganti lagi atau akan sesuaiin. Untuk rata tengahnya ke kanan, align, center. Nah,
Kemudian jangan lupa sama sumber itu penting. Sumber. Nah, untuk sumbernya itu saja Google Earth, citra Google Earth. Nah, sekalian tambahin tahun dari citranya. Misal punya tadi kan citra tahun 2000 berapa tadi? 2019. Terus kita tarik apply. Oke. Nah, untuk meratakannya kita klik aja ke sumber, terus ke kanan. Ini caranya kalian klik ya. Terus kalian klik shift, kemudian klik sumber, kemudian klik kanan, kemudian align, kemudian F untuk menyamaratakan data kiri. Kemudian kalian klik kanan lagi, terus kalian group biar gampang. Nah, sekarang kita menambahkan citra hasil yang sudah disimpan kayak tadi sebagai insert peta. Kita klik insert, kemudian pilih picture, kemudian pilih foto citra tadi yang sudah kalian simpan di awal. Nah, ini citra satelit. Nah, ini kalian perkecil sampai kira-kira pas untuk dimasukin di sini. Nah, oke. Kemudian jangan lupa dikasih judul. Judulnya adalah lokasi rumah. Nah, kemudian klik apply, kemudian oke. Nah, taruh di atasnya. Kemudian kalian atur biar rapi. Nah, sekarang kita ke sentuhan sebelum terakhir, yaitu legenda. Kita klik insert lagi, kemudian pilih legend. Nah, di sini kan ada dua kolom, ada map layer dan ada legend item. Nah, untuk map layer ini adalah layer yang ada di lembar kerja kalian. Nah, sedangkan untuk yang legend item ini adalah untuk layer yang akan kita gunakan pada legenda kita nanti. Berhubung ini udah masuk semua, tinggal kita next. Oke, lemot. Nah, kalau udah langsung aja di preview. Nah, kemudian klik finish. Nah, kemudian misal di legenda kalian ada yang salah, nggak perlu kalian hapus dan bikin lagi, tinggal ini aja, kalian klik kanan, kemudian pilih convert to graphic, ya kan. Kalau udah, kemudian kalian pilih ungroup, terus ungroup lagi untuk memisahkan simbolnya dengan teksnya. Nah, terus untuk merubahnya ini kalian double klik aja. Misal ini kita hapus hasil rumah, oke. Ini kita ganti, ini belum di grup. Kok ngantuk kali ya. Nah, kalau udah tinggal kalian blok lagi, kemudian klik kanan, kemudian pilih grup. Nah, kemudian kita rata tengahkan.
Nah, untuk tata tengahkannya kita klik ini, kemudian shift, kemudian klik box itemnya, kemudian klik kanan, kemudian align, kemudian klik center. Nah, otomatis rata tengah. Ini tinggal kita turunin dikit. Nah, untuk legendanya kan kebesaran ini kita pakai font ukuran 12 saja. Kita tengahkan lagi rata tengah. Pokoknya kalian bikin peta serapi mungkin, karena kerapian menambah keindahan dan juga menjadi nilai lebih. Kegedean. Gede banget. Nah, itu keren banget. Nah, yes. Nah, kalau udah, sekarang kita kasih pembatas terakhirnya. Kita zoom wallpaper dulu. Nah, dan kita kasih pembatas. Nah, kalian gambar pembatasnya pakai ini, rectangle, atau kalian mau cepetnya pakai cara saya ini, tinggal kalian copy saja, kalian Ctrl C, Ctrl V, kemudian tinggal kita kecilin aja ke atas. Saat kemudian kita shift, terus kita atur align-nya to top dan align to center. Nah, ini kan formatnya dikit ya, tinggal kalian klik terus kalian tambah dikit. Set. Nah, jadi tinggal kita kasih batas yang lain lagi, misal untuk legenda. Kita sini, terus kita align, kita pilih align center, kemudian kita kopas lagi, kita taruh di bawah, kita kecilin, terus kita align to center. Nah, kalau udah tinggal kita cek lagi, kita zoom wallpaper. Nah, jadilah peta administrasi dasar. Nah, setelah ini kita simpan dulu file projectnya, kemudian kita ekspor, kita pilih file, kemudian export map, kemudian akan muncul situ muncul kalian simpan jadi satu folder sama folder penyimpanan untuk acar 3. Kalian kasih nama peta administrasi, kemudian formatnya JPEG, resolusinya 600 dpi, kemudian pilih simpan. Nah, nanti akan terproses di bawah nih persentase nyimpannya. Ya, mohon maaf ini lemot sekali karena buat ngerekam sekalian. Nah, kalau udah selesai, kalian buka folder kalian ada di mana? Nanti commute cara 3. Kemudian kalian buka peta kalian, peta administrasi, dan jadilah peta administrasi dasarnya. Oke, selesai. Terima kasih. Ada pertanyaan, silahkan tanyakan.